Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jangan takut, Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak situasi, banyak keadaan, banyak kondisi yang mungkin saja dapat membuat kita ketakutan. Pada saat pandemi melanda dunia ini, banyak orang yang dibuat ketar-ketir, banyak orang yang dibuat ketakutan, banyak orang yang melihat korban pandemi yang tiba-tiba mendadak meninggal dan dikuburkan pun tidak dapat seperti biasa, di mana orang bisa berkunjung, bisa melayat, tetapi langsung dikubumikan secara gugus tugas COVID. Sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini juga Tuhan berfirman melalui Hagai, di mana Tuhan mengingatkan bangsa itu melalui Hagai untuk mereka tidak takut, untuk mereka tidak ragu dalam hal mendirikan bait suci Allah. Ketika mereka sudah kembali dari pembuangan Babel, dari perbudakan Babel, di mana bangsa Babel yang dilanjutkan oleh Media dan Persia, dan mereka saat ini telah kembali ke Yerusalem, di mana mereka diminta untuk mendirikan kembali puing-puing reruntuhan Yerusalem, membangun tembok-tembok termasuk juga bait suci. Namun ada sebagian di antara mereka yang sudah berada dalam zona nyaman di Babel. Mereka tidak mau kembali, mereka tidak mau lagi mengerjakan pembangunan itu. Mereka takut karena akan kehabisan bahan materi untuk pembangunan. Mereka takut terhadap orang-orang sekitar yang kemudian mengusik mereka karena mereka mendirikan kembali Yerusalem. Banyak hal yang membuat mereka takut dan ragu, dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan orang-orang Yerusalem pada saat itu dan kepada kita pada saat ini, pembaca, penerima surat dan melalui renungan hari ini, di mana kita diminta untuk tidak takut. Karena apa? Allah berfirman kepada Hagai yang berkata, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Bagaimana Allah mengingatkan bahwa nenek moyang mereka di masa lalu juga penuh dengan ketakutan, tetapi Tuhan dengan kuasa, dengan wewenang penuh mengeluarkan nenek moyang mereka dari Mesir, dan mereka boleh sampai ke tanah Kanaan, tempat yang telah dijanjikan Allah. Demikian juga pada saat itu Tuhan berjanji juga akan menolong mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan dari pembangunan bait suci dan tembok-tembok Yerusalem. Karena itu ibu bapak saudara, kepada kita saat ini juga kita diingatkan, apapun situasi keadaan yang membuat kita takut dan ragu, percayalah ada Roh Tuhan yang tetap tinggal di tengah-tengah kita, yang akan menguatkan kita, yang akan mengingatkan kita, menginsafkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dari segala keraguan kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang boleh tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan, dan kita tidak lagi menjadi takut dalam menjalani
hari-hari kehidupan kita. Saya mengutip beberapa pernyataan kata-kata bijak. Joyce Meyer berkata, di tengah pertempuranmu, jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihimu dan Dia memiliki rencana untukmu. Lalu David L. George, Perdana Menteri Britania, pernah berkata, jangan takut mengambil satu langkah besar bila memang diperlukan. Anda tidak bisa meloncati sebuah jurang dengan lompatan kecil. Mari kita mulai lompatan-lompatan kecil, keberanian bersama dengan Tuhan, bersama dengan iman, percaya kita kepada Tuhan bahwa Roh-Nya yang ada di tengah-tengah kita akan menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang berani melangkah bersama dengan Tuhan, karena Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.